merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Dalam Trismayanti 2019, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dalam Sameto 2010, minat merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar siswa dalam rentangan waktu tertentu. Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. Siswa yang memiliki minat lebih tinggi pada suatu aktivitas atau materi pelajaran akan lebih termotivasi dan lebih tekun untuk belajar, sehingga akan berdampak pada hasil belajar yang lebih baik pula. Selain itu, sebaliknya tanpa ada minat belajar yang tinggi, sebaik apapun fasilitas yang ada di sekolah, maka siswa tetap akan malas untuk belajar. Oleh karena minat berkaitan dengan prestasi belajar, sebaiknya minat belajar siswa diperhatikan. Menurut Eus Karwati dan Doni Juni Priyansa, terdapat beberapa jenis minat. Yang pertama, minat personal terkait dengan sikap dan dorongan yang dia miliki terhadap topik tertentu. Apakah dia tertarik atau tidak, senang atau tidak, dan mendorong usaha keras untuk menguasai mata pelajaran. Kedua, minat situasional menjurus pada minat siswa yang tidak stabil dan berganti-ganti dan tergantung pada rangsangan eksternal. Misalnya suasana kelas, cara mengajar guru, dan dorongan keluarga. Minat situasional ini terkait dengan tema pelajaran yang diberikan. Ketiga, minat psikologikal. Erat hubungannya dengan fakta bahwa minat situasional dan minat pribadi berinteraksi satu sama lain secara konsisten dan terus-menerus. Seandainya siswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai subjek, memiliki peluang yang cukup untuk mempelajarinya melalui aktivitas terstruktur, dan memiliki penilaian yang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki minat psikologikal terhadap pelajaran tersebut. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi minat belajar seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marlani 2016 mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk perhatian siswa yang baik terhadap pelajaran di kelas, sikap disiplin siswa sama pembelajaran, bakat siswa yang berkembang dengan baik di setiap mapel, dan kemampuan siswa yang baik di setiap mapel. Faktor eksternal sangat penting untuk mendukung siswa dalam pembelajaran. Faktor ini termasuk perhatian siswa yang baik terhadap materi di kelas, sikap disiplin siswa sama pembelajaran, dan peningkatan kemampuan siswa dalam setiap mapel. Dua aspek yang termuat dalam minat yaitu kognitif dan afektif. Aspek kognitif mengandung pengertian bahwa minat selalu didahului oleh pengetahuan, pemahaman, dan konsep yang diperoleh, dibentuk dari pengalaman atau konsekuensi dari interaksi yang di lingkungannya. Aspek afektif menunjukkan tingkat emosional yang tampak dalam proses penilaian untuk menentukan aktivitas yang disenangi. Karena itu, jika suatu aktivitas memiliki minat individu yang kuat, siswa akan mencurahkan perhatian mereka dengan baik pada aktivitas tersebut. Karena minat manusia dalam belajar jika sangat kuat, ini menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif yang dapat memenuhi keinginan siswa untuk belajar dan memberikan perhatian yang cukup. Adapun metode penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode descriptive survey. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Partisipan atau sampel penelitian yaitu siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Makarim El Akhlaq yang berjumlah 20. Teknik pengumpulan data yaitu komunikasi tidak langsung, yang mana untuk mengkaji minat belajar siswa. Tingkat minat belajar matematika pada siswa Madrasah Sanawiyah khususnya masuk pada kategori sedang. Jika analisis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlani tentang faktor yang mempengaruhi minat siswa di kelas, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, perhatian siswa yang baik terhadap
pelajaran di kelas. Pemahaman yang lebih baik didapatkan apabila siswa memperhatikan dengan baik sehingga mereka lebih memungkinkan untuk lebih memahami materi yang diajarkan. Kedua, sikap siswa disiplin saat pembelajaran. Konsistensi dan kebiasaan baik. Sikap disiplin membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, seperti mengatur waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mematuhi aturan kelas. Konsistensi dalam kebiasaan ini dapat meningkatkan keteraturan dalam belajar sehingga lebih siap dan terorganisir dalam proses pembelajaran. Ketiga, bakat siswa yang tumbuh dengan baik pada setiap mapel dan kemampuan yang baik dalam setiap mapel. Pengalaman positif dalam belajar bisa membuat siswa lebih tertarik untuk terus belajar. Ketika siswa berhasil pada mapel tertentu, mereka cenderung merasa lebih termotivasi dan semangat untuk menghadapi materi yang lebih menantang. Faktor eksternal. Pertama, sarana dan prasarana, yakni gedung sekolah, ruang belajar yang nyaman, bersih, dan terorganisir dengan baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, sehingga siswa cenderung lebih fokus dan termotivasi. Sedangkan sarana pembelajaran itu meliputi buku pelajaran, alat dan fasilitas sekolah, lab, lapangan olahraga. Dengan tersedianya buku dan alat pembelajaran yang memadai dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan hasil angket yang telah dianalisis memperoleh skor 65 apabila dimasukkan dalam rumus pengkategorian, maka akan berada di fase yang sedang, kategori yang sedang. Secara spesifik, penyataan dalam minat memuat aspek yaitu kognitif dan afektif.